Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Du Juliani dengan NPM G1A024084 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, jurusan Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari sequential search dan binary search, serta saya akan menampilkan search kode dan menjelaskan outputnya juga. Sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan pengertian dari sequential search serta binary search terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada sequential search, yaitu suatu teknik pencarian data dalam array satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data-data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Pencarian berurutan menggunakan prinsip sebagai berikut. Data yang ada dibandingkan suatu persatu secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Nah, yang kedua yaitu ada binary search. Binary search ialah salah satu metode pencarian yang menangani kasus terburuk atau worst case pada pencarian secara berurutan. Proses binary search hanya dapat dilakukan pada data yang sudah berurutan. Cara pencarian binary search ialah dengan membagi dua elemen penampung nilai dan membandingkan nilainya. Oke, langsung saja kita masuk ke search kodenya. Baiklah, sekarang kita telah memasuki search kode. Yang pertama kita mengedit bagian sequential search. Saya akan menjelaskan satu persatu kode yang saya tulis. Pertama yaitu ada di bagian sequential search. Itu di sampingnya ada ARR dengan simbol. Itu merupakan array tempat kita mencari data nantinya. Yaitu ada di bagian N. Itu merupakan jumlah elemen dalam array. Dan K itu angka yang ingin kita cari nantinya. Selanjutnya yang di bawahnya yaitu ada int I sama dengan 0. Itu digunakan untuk perulangan untuk mengecek semua elemen array satu persatu dari indeks 0 sampai indeks terakhir. Selanjutnya yaitu untuk cek data indeks ke berapa. Itu menampilkan proses pengecekan ke layar untuk user bisa tahu program sedang memeriksa elemen keberapa dan nilainya keberapa. Selanjutnya yaitu ada ARR sama dengan K. Itu digunakan ketika program mengembalikan nilai indeks ke I. Berarti data ditemukan di sana. Nah, sebaliknya yaitu ada return -1. Itu digunakan jika program sudah mengecek semua elemen tetapi tidak ada yang cocok, maka akan dikembalikan. Ini digunakan untuk memberitahu bahwa data tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu di bagian fungsi main. Di sini saya menambahkan beberapa angka yang telah saya pilih. Ini merupakan array statis berisi angka yang akan kita cari. Teman-teman juga bisa mengganti beberapa angka ini dengan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya di bawahnya ada size of data. Itu merupakan untuk memberitahu total ukuran array dalam byte. Selanjutnya di sebelahnya ada size of data 0. Itu untuk ukuran satu elemen array. Di bawahnya lagi itu terdapat K dan kata ulang. Saya menulisnya K merupakan tempat menyimpan angka yang ingin dicari, dan di bawahnya itu untuk menyimpan pilihan user. Apakah nanti data ingin dicari lagi atau tidak. Selanjutnya di bagian bawahnya itu saya menulis antara Y itu
digunakan struktur perulangan do while, yang artinya program di dalamnya akan dijalankan minimal 1 kali, lalu diulang jika user mengetik Y. Nah, di sini juga saya menulis ini untuk datanya nanti yang ingin dicari atau tidak. Nah, selanjutnya nanti program akan menanyakan ke user apakah mau mencari angka lagi atau tidak. Jika diketik Y, maka program akan mengulang, begitu pula seterusnya. Kode yang terakhir itu menandai akhir program dari return 0, berarti program berjalan tanpa error. Baiklah, di sini kita memasuki output dari sequential search. Sebelum itu, tadi saya menambahkan di search kodenya angka 22, 25, 54, 64, dan 84. Lalu saya akan merun kodenya terlebih dahulu. Di sini keluar tulisan masukkan angka yang ingin kita cari. Nah, kita menambahkan angka 22. Nah, 22 terdaftar sebagai indeks ke-0. Lalu kita ingin mencari lagi angka 25. Selanjutnya 54. Selanjutnya 64. Dan selanjutnya 84. Maka keluar dengan indeks yang berurutan sesuai dengan kita tulis tadi. Lalu kita coba tambah angka yang salah. Misalnya angka 42. Maka tertulis di sana angka tidak dapat ditemukan di dalam array. Kita coba angka N, itu artinya program selesai. Selanjutnya yaitu ada kode binary search yang saya akan jelaskan terlebih dahulu search kodenya. Yang pertama yaitu di sini ada di nomor 4 binary search. Sama seperti tadi, fungsi ini bertugas untuk mencari key, angka yang ingin dicari di dalam array ARR yang berjumlah n elemen. Selanjutnya yaitu ada low dan high. Low dan high sendiri ialah batas bawah dan batas atas indeks array untuk pencarian. Awalnya pencarian dimulai dari indeks pertama, low sama dengan 0, dan sampai terakhir, high sama dengan n-1. Lanjut ada while low kurang dari sama dengan high. Selama batas bawah belum melewati batas awal, pencarian terus dilakukan. Selanjutnya ada mid sama dengan low plus high. Di per 2 itu untuk menghitung indeks tengah mid dari batas pencarian dan tampilan elemen yang sedang dicek. Ini adalah inti dari binary search yang membagi 2 terus area pencarian. Selanjutnya di bagian nomor 12 itu ada ARR mid sama dengan K. Return min itu jika data di tengah sama dengan angka yang dicari, maka return mid berarti ketemu. Selanjutnya di bagian 14 itu ada else if ARR mid kurang dari K dan low sama dengan mid plus 1 itu jika nilai tengah lebih kecil dari K, berarti pencarian dilanjutkan ke kanan karena angka yang dicari pasti lebih besar dari tengah. Selanjutnya itu ada else high sama dengan mid min 1 untuk mencari di bagian kiri. Jika nilai tengah lebih besar, berarti pencarian dilanjutkan ke bagian kiri. Selanjutnya itu ada kode return min 1. Itu jika sudah keluar dari loop tapi tidak ketemu, berarti data dipastikan tidak ditemukan, maka return min 1. Selanjutnya di sini ada fungsi main. Di sini saya menambahkan 7 angka yang terurut. Ini
merupakan array terurut tempat kita untuk mencari data nantinya. Selanjutnya itu ada in and sama dengan size of data per size of data dengan dalam kurung 0 itu untuk menghitung jumlah elemen dalam array n, yaitu total ukuran array dibagi ukuran satu elemen. Selanjutnya yaitu ada k dan ulang seperti yang saya jelaskan tadi, k untuk angka yang ingin dicari dan bagian char ulang itu untuk menyimpan pilihan user mau dicari lagi atau tidak. Nah, ketika sama seperti kode sequential search tadi, ketika user mengetik angka Y, maka dipastikan user bisa untuk menambahkan atau memasukkan angka yang ia ingin carikan nantinya. Begitu pula seterusnya sampai user mendapatkan beberapa angka yang termuat di dalam binary search yang kita tambahkan angkanya tadi. Nah, di sini ada bagian in hasil sama dengan binary search. Itu merupakan panggilan fungsi binary search dan simpan hasilnya ke variabel hasil. Selanjutnya itu ada if hasil tanda seru sama dengan -1, dan di bawahnya itu jika hasil bukan -1, tampilan indeks tempat data ditemukan. Jika hasil -1, berarti datanya tidak ada di dalam array. Terus ada di bagian cari angka Y per N itu seperti yang saya jelaskan tadi, yang jika user mengetik Y, program akan mengulang dan seterusnya. Selanjutnya itu ada bagian program selesai, itu untuk menunjukkan hasil dari program. Setelah itu kita akan menampilkan output dari binary search. Sebelum itu tadi kita menginput data angka 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Maka kita run kode terlebih dahulu. Sama seperti sequential search tadi, kita diminta untuk memasukkan angka yang ingin kita cari. Misalkan kita mengurutkan seperti yang di awal, kita angka 10. Dia mengurutkan dari tengah ke arah kiri, dan indeks angka 10 ditemukan di indeks 0. Akan kita ingin mencari lagi angka yang berada di tengah, yaitu 60. 60 itu indeksnya bergerak ke sebelah kanan, itu dari angka 40 ke 60, 40, 50, 60, dan indeks 60 itu berada di indeks kelima. Lagi kita akan mencari angka 70. Sama angka 70 kita tadi menambahkan angka 79. Ternyata angka 79 tidak ditemukan di dalam array. Kode ini akan berproses secara terus-menerus sesuai dengan angka yang ada di dalam search kode atau tidak. Jika tidak, ia akan memunculkan tulisan dengan angka tidak ditemukan di dalam array. Selanjutnya kita akan memberhentikan output ini. Maka tulisannya program selesai. Baiklah, masuk ke kesimpulan dari materi hari ini, yaitu bisa diartikan bahwa sequential search merupakan metode pencarian data yang dilakukan dengan cara memeriksa setiap elemen satu persatu dari awal hingga akhir. Teknik ini tidak memerlukan data yang terurut, sehingga cocok digunakan untuk data acak dan tidak tersusun. Meskipun sederhana dan mudah diterapkan, metode ini menjadi kurang efisien jika jumlah datanya sangat besar, karena waktu pencariannya yang bisa menjadi lebih lama apabila jika elemen yang dicari berada di bagian akhir atau bahkan tidak ada sama sekali. Sedangkan binary search merupakan metode pencarian yang jauh lebih efisien, namun memiliki syarat khusus, yaitu data harus sudah dalam keadaan terurut.
Cara kerja binary search juga dengan membagi data untuk menjadi dua bagian dan membandingkan nilai tengah dengan nilai yang dicari. Jika tidak cocok, maka pencarian dilanjutkan hanya pada salah satu bagian, tergantung apakah nilai yang dicari lebih kecil atau lebih besar dari nilai tengah. Proses ini akan diulang terus hingga data ditemukan atau ruang pencarian habis. Karena metode ini memangkas setengah dari data di setiap langkahnya, waktu pencariannya juga lebih cepat dibandingkan sequential search. Jadi perbedaan utama antara keduanya terletak pada cara pencariannya yang lebih efisien. Sequential search lebih fleksibel karena tidak memerlukan data yang terurut, tetapi lebih lambat. Sedangkan binary search membutuhkan data yang terurut, tetapi jauh lebih cepat dalam proses pencariannya. Oke, demikianlah dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.